Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah dibuka. DPR RI kembali menjalankan tugas konstitusional setelah kembali dari kegiatan bersama konstituen di daerah pemilihan masing-masing, mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Pada masa sidang ini, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dikutip dari laman dpr.go.id, Panja Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2024 menetapkan jumlah rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Perubahan kedua tahun 2023 sebanyak 37 rancangan undang-undang. Dengan rincian, 14 rancangan undang-undang terdaftar masuk, 7 rancangan undang-undang dalam pembahasan, 10 rancangan undang-undang dalam penyusunan, 3 rancangan undang-undang dalam harmonisasi, 2 rancangan undang-undang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang IKN Nusantara dan Undang-Undang ASN, serta rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Dalam menilai kinerja legislasi, bukan hanya soal berapa undang-undang yang bisa dirampungkan dan disahkan, namun proses pembahasan itu sendiri yang juga harus menjadi bahan penilaian. Suatu rancangan undang-undang apabila telah masuk ke dalam prolegnas, pasti isu-isu terkait rancangan undang-undang tersebut akan menjadi perhatian DPR RI, bahkan sebelum undang-undang tersebut dibahas. Meskipun telah mengacu pada kerangka besar prolegnas setiap tahunnya, perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang juga dapat diajukan melalui sistem kumulatif terbuka, sehingga prolegnas tahunan masih memungkinkan untuk berubah. Di Perpu nomor 2 itu ada urusan tentang IKN. Dan IKN itu ada konsekuensi DKI jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Dan itu 12 Februari 2024 harus jadi. Itu tidak masuk prolegnas. Padahal harusnya masuk. Nah untuk itu masuk kumulatif terbuka, bisa masuk. Ada beberapa yang oleh pemerintah dianggap tidak terlalu perlu di-drop gitu. Nah, ada masuk kurang itu jadinya line up baru lagi. Meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan pelaksanaannya semakin dekat, DPR RI tetap berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan RUU mana yang menjadi prioritas. Kami berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai anggota DPR dalam bidang kami masing-masing, di komisi kami masing-masing, terhadap agenda-agenda penting. Kemudian undang-undang kesejahteraan ibu dan anak juga akan kami dorong supaya segera dapat diselesaikan, karena ini bagian dari kita untuk mengatasi stunting. Ya. Spirit dari DPR RI untuk menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang prolegnas sebelum periode ini berakhir tetap harus mendapat sambutan yang sama dari pihak pemerintah. Karena pembahasan suatu undang-undang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga penting untuk memastikan semua tetap berjalan pada alurnya dan selesai tepat pada waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.